Orang-orang kok bisa berbakat semua gitu ya? Sedangkan aku kayaknya nggak bisa apa-apa gini. Bisanya rebahan doang. Ada teman-teman. Halo guys! Kalian pasti pernah merasa kalau kita tidak memiliki bakat di bidang manapun, atau merasa tidak memiliki kualitas diri apapun. Faktanya, kamu itu tidak sendiri. Banyak orang di luar sana yang juga mempertanyakan hal yang sama. Apa bakatku? Kenapa rasanya aku tidak punya kelebihan apa-apa? Hal seperti itu biasanya yang membuat kita menjadi ragu untuk melangkah maju. Membuat kita takut untuk mengambil kesempatan yang ada. Tapi kalau kita pikir-pikir, kan juga nggak mungkin kalau kita yang sudah sekolah hingga berada di jenjang SMP, yang umurnya sudah belasan tahun, tapi masih tidak punya kelebihan. Masa kita nggak pernah merasakan perkembangan di bidang manapun? Atau jangan-jangan kitanya aja yang nggak sadar? Nah, di video kali ini kita mau bantu teman-teman untuk mengembangkan atau paling tidak menemukan potensi serta bakat kita masing-masing. Yuk simak video ini. Pertama, kita harus tahu dulu masalahnya. Masalah yang membuat kita itu ragu dan gak percaya sama kemampuan yang kita miliki. Kita itu pasti sadar bahwa di dunia ini itu tidak ada manusia yang sempurna, termasuk diri kita itu tidak sempurna. Tapi kadang itu kita merasa bahwa diri kita itu bukan cuman gak sempurna, tapi udah bener-bener jelek banget gitu. Jadi kayak udah bener-bener gak berguna aja. Nah sebenarnya ini tuh terjadi karena adanya negativity bias. Apa itu negativity bias? Negativity bias itu adalah bias yang membuat kita itu cenderung lebih mengingat hal-hal yang buruk di dalam diri kita dibanding kelebihan yang kita miliki. Dan hal ini itu sulit untuk dihilangkan karena negativity bias itu udah bawaan dari saat kita lahir. Walaupun negativity bias itu tidak bisa hilang sepenuhnya 100%, kita bisa mencari cara untuk menguranginya. Salah satunya adalah dengan menghentikan negativity bias saat sedang terjadi. Nah, caranya itu dengan kita tuh harus sadar ketika kita itu sedang berpikir dengan negativity bias. Misalnya nih, kita lagi melamun, ya kan? Pikiran kita kosong, cuma ada hal-hal negatif, merenung tentang hal-hal negatif. Itu kita harus secepat mungkin sadar bahwa itu tuh negativity bias dan kita tuh harus cepat-cepat menghentikan itu. Kita tuh kalau perlu kita bisa bilang stop, jangan dilanjutin lagi pikiran-pikiran ini. Ini tuh nggak baik buat diri kita sendiri, ini tuh jahat buat diri kita sendiri. Atau kalau misalnya masih nggak cukup, kita bisa keluar jalan-jalan sebentar, mencari udara yang lebih sejuk, mendengarkan musik, main game, dan hal-hal lain yang lebih menghibur kita supaya kita tuh jadi lebih tenang, santai, dan rileks. Nah, selain menghentikan pikiran negatif itu, kita juga bisa melakukan hal lain loh teman-teman. Salah satunya adalah dengan menutup pikiran negatif itu dengan pikiran yang positif. Kita ingat-ingat kembali pencapaian-pencapaian yang pernah kita dapatkan. Tidak harus pencapaian yang besar seperti menang olimpiade, menang jadi juara, dan lain-lain. Cukup pencapaian yang kecil di kehidupan sehari-hari kita, seperti membantu orang lain, itu juga sudah sangat cukup. Setelah kita bisa mengendalikan diri kita dan pikiran kita, baru kita bisa melangkah maju sedikit demi sedikit untuk menemukan dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Ngomong-ngomong soal potensi, kita dapat mengenali potensi dalam diri kita loh. Dengan mengenali potensi dalam diri, kita dapat menghilangkan negativity bias yang ada dalam diri. Aku ada tips nih cara mengenali potensi dalam diri.
Pertama, kalian harus mau mencoba banyak hal yang ada di luar sana. Kenapa? Karena kalau tidak mencoba banyak hal, bagaimana kita bisa mengenali potensi dalam diri? Kedua, pertahankan komitmen kepada diri sendiri. Ketiga, jangan takut untuk mengambil keputusan. Karena berani dalam mengambil keputusan merupakan salah satu cara untuk mengenali potensi dalam diri. Keempat, kalian harus mau bergaul dengan orang lain. Nah, itu dia beberapa cara untuk mengenali potensi dalam diri kalian. Oke, yang pertama, kalian harus mengenali diri kalian sendiri. Misalnya, kalian harus mengenali apa yang kalian sukai, yang diinginkan, dan ingin kalian wujudkan. Setelah itu, untuk mengembangkan potensi, kalian harus lebih mengenali diri kalian. Caranya, selidiki hal apa saja yang membuat kalian nyaman dan tidak merasa bosan saat melakukan kegiatan tersebut. Kalian juga harus merumuskan hidup, artinya hidup tak akan berarti tanpa ada tujuan. Selanjutnya, kalian harus menguatkan niat, karena niat adalah potensi dari tujuan hidup kita. Bersikap menerima kritikan dapat membantu kalian untuk mengembangkan potensi loh. Dan jangan lupa untuk berpikiran positif. Nah, itu dia beberapa tips yang bisa aku kasih buat kalian. Teman-teman, semoga kalian sudah paham dengan cara mengembangkan potensi diri kalian ya. Kunci menurut saya yang penting adalah berani untuk keluar dari zona nyaman. Dengan begitu, kita dapat membuka wawasan lebih dan menemukan potensi-potensi baik dalam diri kita. Tidak ada salahnya kan mengeksplor hal baru. Tetap berani dan jangan patah semangat ya. Kita bertemu kapan-kapan lagi. Sampai jumpa.